Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu kembali dalam kuliah online untuk mata kuliah teori organisasi. Sebelum saya memulai, perlu kami sapa dulu rekan-rekan mahasiswa full online dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEKOM dan Universitas STEKOM Semarang. Pada pertemuan kali ini kita melakukan pertemuan yang ke-8, mohon maaf, dengan materi pokok pembahasan tentang perilaku organisasi. Sebelum kita mempelajari tentang perilaku organisasi secara detail mendalam, perlu kami sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita mempelajari bab perilaku organisasi. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti tentang perilaku organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami apa yang mempengaruhi perilaku organisasi. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan perbedaan perilaku dan penyebab perbedaan tersebut. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan berperilaku organisasi yang baik dalam praktek berorganisasi. Tujuan pembelajaran perlu kita sampaikan agar dalam kita mempelajari materi tentang perilaku organisasi bisa sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diharapkan. Sebagai pendahuluan bahwa pola kerja hubungan antar anggota maupun kelompok dalam organisasi tercermin dalam perilaku organisasi. Organisasi formal di lembaga keuangan bank misalnya, dengan organisasi perusahaan pertambangan di lepas pantai. Ini mempunyai pola perilaku yang berbeda. Pola kerja dan hubungan antar anggota juga berbeda. Apalagi kita membedakan lagi dengan organisasi NGO, organisasi partai politik. Ini perilakunya akan berbeda. Karena apa? Perilaku individu maupun perilaku kelompok juga berbeda. Perilaku organisasi dibangun oleh individu-individu yang mencerminkan perilaku sebuah orang individu dan perilaku dalam kelompok. Ini yang akan mempengaruhi perilaku organisasi. Sehingga nilai-nilai yang ada di dalam kelompok suatu organisasi yang mencerminkan perilaku dalam individu akan mempengaruhi perilaku organisasi secara keseluruhan. Sehingga perilaku yang baik akan mendorong kinerja organisasi menjadi baik. Perilaku yang buruk akan mendorong organisasi untuk berperilaku tidak baik. Contoh-contoh perilaku yang ada di sekitar kita, meskipun itu perilaku pribadi, perilaku individu, kadang dijustifikasi menjadi organisasi atau perilaku organisasi. Ketika kita melihat di media-media sosial, di media cetak, para
kepala daerah atau politisi yang berbaju oranye, itu sebetulnya adalah perilaku pribadi, tetapi mempunyai impact terhadap perilaku organisasi partai politiknya. Kebetulan perilakunya kurang baik. Pada sisi yang lain, ada perilaku seorang kepala daerah yang kebetulan menjadi kader satu organisasi partai politik tertentu. Keberhasilan kepala daerah ini hakikatnya adalah sebuah keberhasilan organisasi. Perilaku yang baik yang dilakukan, yang dimiliki oleh seorang kepala daerah mencerminkan perilaku organisasinya, partai politiknya yang menaungi juga menjadi baik. Perilaku itu akan mencerminkan perilaku organisasi. Perilaku organisasi dimulai dari perilaku individu, kemudian perilaku kelompok, dan menjadi perilaku organisasi. Nanti ada bab tersendiri tentang perilaku kelompok. Karena saya memandang perilaku kelompok ini sudah harus dibahas lebih dalam. Mengingat perilaku kelompok ini sudah punya kekuatan, sudah punya power, dan sudah punya target-target tertentu. Sehingga organisasi harus membangun, organisasi harus membina perilaku kelompok ini menjadi bermanfaat bagi perilaku organisasi. Jangan sampai perilaku kelompok ini akan mengganggu perjalanan organisasi, yang akhirnya akan merugikan organisasi secara keseluruhan. Memahami perilaku, sebelum kita bicara tentang perilaku organisasi, kita harus bicara tentang bagaimana memahami perilaku. Perilaku organisasi, perilaku kelompok, perilaku individu. Perilaku individu bergabung menjadi perilaku kelompok, perilaku kelompok berkelompok menjadi perilaku organisasi. Sebelum kita mempelajari perilaku organisasi yang dalam, kita harus mempelajari perilaku itu sendiri. Perilaku itu sebetulnya seperti apa sih teori perilaku? Gimana kita memahami sebuah perilaku? Variabel yang mempengaruhi perilaku. Bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh satu kecakapan, kemampuan. Karena punya kecakapan yang tinggi, mestinya berperilaku beda dengan yang punya daya akademis atau daya pikir yang rendah. Sehingga nanti dalam mengelola perilaku, variabel ini harus menjadi pertimbangan. Pertama adalah variabel kecakapan. Kecakapan bisa beri pengalaman, beri pendidikan, beri pelatihan, agar bisa berperilaku sesuai yang diharapkan. Variabel perilaku yang pertama adalah variabel kecakapan. Variabel yang kedua kaitannya dengan memahami perilaku, bahwa perilaku dipahami sebagai sebuah kepribadian. Kepribadiannya seperti apa toh? Kepribadian ini akan mempengaruhi perilaku. Kalau kepribadiannya baik, logikanya perilakunya juga baik. Tapi perilakunya kepribadian yang jelek, perilakunya juga orang baik. Variabel kepribadian ini akan menentukan dalam berperilaku. Ketika kita memahami perilaku. Variabel yang selanjutnya adalah pengalaman. Pengalaman ini akan mempengaruhi perilaku seseorang. Mungkin tingkat kecakapan pendidikannya tidak begitu tinggi, tapi pengalamannya banyak, akan mempengaruhi perilaku seseorang.
variabel ketiga-tiganya ini bahwa kecakapan, kepribadian maupun pengalaman ini akan mempengaruhi seseorang dalam berperilaku. Apakah karena kecakapannya yang maju atau yang unggul, atau karena kepribadiannya yang unggul, atau pengalamannya yang banyak, atau bahkan ketiga-tiganya. Cakapannya juga bagus, kepribadiannya juga bagus, pengalamannya juga banyak, sehingga dalam berperilaku bisa baik. Dalam memahami perilaku organisasi, kita harus memahami dulu bagaimana berperilaku. Yang variabel-variabelnya adalah kecakapan, kepribadian, dan pengalaman. Ketika kita sudah memahami perilaku, sekarang kita menginjak pada perilaku individu maupun kelompok dan organisasi. Perilaku individu yang paling kecil, yang perilaku kelompok agak luas, agak besar, perilaku organisasi sebuah institusi. Dalam melihat perilaku organisasi, perilaku individu maupun perilaku kelompok, kita mencoba menawarkan studi perilaku dari Gibson, di mana perilaku adalah akibat. Yang kedua, perilaku diarahkan oleh tujuan. Yang ketiga, perilaku dapat diamati dan dapat diukur terkait dengan hasil dari perilaku itu. Produktivitas, kinerja. Yang keempat, perilaku tidak dapat diamati tetapi penting untuk pencapaian tujuan. Apalagi kalau ini bicara tentang kepribadian, bicara tentang moral, bicara tentang kejujuran, bicara tentang etika misalnya. Nah, ini tidak dapat diamati secara langsung, tapi dalam pencapaian tujuan penting. Nilai-nilai kejujuran sangat penting. Sehingga menurut Gibson yang kelima adalah bahwa perilaku itu dapat dimotivasi dan diarahkan oleh organisasi. Orang masuk dalam satu organisasi, perilakunya tidak harus dilihat, tidak diamati, tetapi mempunyai motivasi. Saya berorganisasi, saya sudah masuk di organisasi, di organisasi Universitas Tekom, STS Tekom, sehingga saya punya motivasi untuk mengembangkan. Dan pengembangan diri dapat diarahkan oleh organisasi sesuai visi dan misi di Universitas Tekom maupun STS Tekom. Studi yang disampaikan oleh Gibson, studi perilaku. Selanjutnya, setelah Gibson menyampaikan studi tentang perilaku 1-5 tadi, bagaimana kita melihat perilaku individu, perilaku kelompok, sampai kepada perilaku organisasi. Perilaku individu menyatakan bahwa manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang multikompleks, multifungsi, penuh dengan kompleksitas. Selain sebagai makhluk individu, makhluk pribadi, manusia juga makhluk sosial. Kompleksitas manusia itu selalu berkembang, selalu berubah. Jadi ketika masuk dalam satu organisasi, mungkin tingkat pendidikan, tingkat pengalaman kepribadiannya masih sederhana, tetapi masuk di organisasi bisa berkembang ketiga-tiganya. Ini akan menjadi perilaku manusia, perilaku individu dalam organisasi yang harus dipupuk dan dikembangkan.
Ketika perilaku-perilaku individu ini diciptakan oleh organisasi, diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga akan muncul perilaku kelompok, di mana manusia dipandang sebagai makhluk sosial yang berkeinginan untuk berkumpul, yang memerlukan untuk bekerja sama dengan orang lain, yang membutuhkan kelompok-kelompok, dan berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan menjadi kelompok sosial. Kelompok-kelompok kerjasama dari masing-masing individu inilah yang akan membentuk perilaku dalam kelompok. Kelompoknya bagian produksi, ya bekerja berpikiran seperti orang-orang di produksi, seperti program proses di produksi. Kelompoknya orang di bagian pemasaran, ya teamwork pola pikir berperilaku seperti orang memang harus di pemasaran. Di bagian administrasi dan keuangan, ya berperilaku dalam kelompok di administrasi dan keuangan. Hati-hati, teliti dan segala macam. Tetapi dalam kelompok-kelompok ini, perilaku masing-masing kelompok ini, apakah di bagian produksi, apakah di pemasaran, atau di administrasi dan keuangan, harus mencerminkan perilaku secara menyeluruh, yaitu perilaku organisasi, di mana pengaruh perilaku individu, pengaruh perilaku kelompok ini tercermin dalam organisasi. Bagian pemasaran, bagian produksi, bagian administrasi harus bersatu padu membangun kerjasama yang sinergis dalam berperilaku dalam satu organisasi, sehingga tujuan organisasi dicapai. Perilaku individu, perilaku kelompok, dan perilaku organisasi harus merupakan rangkaian yang saling terkait, rangkaian yang saling melengkapi, rangkaian yang saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Jangan kemudian perilaku individu dan kelompok beda, sehingga perilaku organisasi juga menjadi rame. Publikasinya ya pencapaian tujuannya juga menjadi relatif lebih sulit. Demikian dalam perilaku organisasi, yang dimana perilaku organisasi mencerminkan pola kerja dan hubungan antar anggota maupun kelompok. Perilaku individu, perilaku kelompok, sampai pada perilaku organisasi harus saling mempengaruhi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Perilaku yang baik akan menjadikan organisasi menjadi yang baik, perilaku yang buruk akan menjadikan organisasi menjadi buruk. Perilaku dalam organisasi ini apabila dikelola dengan baik, apakah perilaku kelompok, perilaku individu, sampai pada perilaku organisasi, akan mencerminkan pola hubungan organisasi dalam melakukan kegiatan usaha kerja bersama. Karena hakikat daripada organisasi melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan. Jangan kemudian dalam suatu organisasi, wadah organisasi, berperilaku yang berbeda-beda. Tapi ini teori, dalam praktek banyak sekali. Kalau kita melihat satu partai politik begitu, antara elit satu dan elit yang lain, bicaranya beda. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Demikian yang kami sampaikan. Untuk selanjutnya mohon untuk evaluasi dan diskusi. Soal-soal yang ada dikerjakan, didiskusikan dengan kawan-kawan agar tujuan pembelajaran dalam bab ini bisa tercapai. Terima kasih kami sampaikan.
Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.